Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum instrumen spektroskopi. Percobaan 2, penentuan kadar nikel dalam sampel air limbah menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Prosedur kerja yang pertama, pembuatan larutan baku NiSO4 100 ppm. Serbuk NiSO4 ditimbang sebanyak 0,05 gram, dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 ml yang dilarutkan dengan HNO3 sebanyak 50 ml. Setelah homogen, larutan dipekatkan atau dipanaskan menggunakan hot plate hingga volume larutan menjadi 25 ml. Selanjutnya, larutan hasil pemekatan dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml, ditambahkan aquade sampai tanda tera dan dihomogenkan sehingga diperolehlah larutan baku NiSO4 dengan konsentrasi 100 ppm. Perlu diperhatikan bahwa proses pengerjaan dilakukan di dalam lemari asam untuk melindungi praktikan dari bahaya terhirup gas yang bersifat toksik dari bahan kimia yang digunakan selama proses praktikum di laboratorium. Prosedur kerja yang kedua yakni pembuatan larutan standar NiSO4 1 ppm hingga 5 ppm. Sediakan larutan baku NiSO4 dengan konsentrasi 100 ppm. Kemudian, larutan baku diencerkan menjadi berbagai variasi konsentrasi. Dalam percobaan ini, dibuat beberapa variasi konsentrasi dari larutan baku yakni 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, dan 5 ppm. Masing-masing konsentrasi dibuat sebanyak 100 ml. Pengenceran dilakukan dengan cara mengambil beberapa mili larutan baku NiSO4 100 ppm sesuai hasil perhitungan. Untuk hasil perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. 1 mili untuk membuat larutan NiSO4 1 ppm, 2 mili untuk membuat larutan NiSO4 2 ppm, 3 mili untuk membuat larutan NiSO4 3 ppm, 4 mili untuk membuat larutan NiSO4 4 ppm, dan 5 mili untuk membuat larutan NiSO4 5 ppm. Kemudian, larutan baku NiSO4 yang telah diukur masing-masing volumenya menggunakan gelas ukur tadi dimasukkan ke dalam labu takar untuk mengencerkan atau membuatnya menjadi 100 ml. Ingat, untuk tetap memperhatikan tanda tera pada labu ukur agar larutan tidak melewati tanda tersebut. Tanda tera harus sejajar dengan meniskus bawah pada larutan yang bening dan meniskus atas untuk larutan yang berwarna. Lakukan langkah yang sama untuk membuat konsentrasi lain. Setelah itu, tempatkan masing-masing larutan ke dalam botol gelap yang telah disediakan. Jangan lupa memberi label pada botol gelap sesuai konsentrasi larutan yang dibuat. Prosedur kerja yang ketiga yakni preparasi larutan sampel. Sampel air yang tercemar limbah diukur sebanyak 25 ml dan dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 ml. Selanjutnya, ditambahkan dengan HNO3 sebanyak 5 ml. Proses ini tetap dilakukan di dalam lemari asam. Selanjutnya, sampel yang telah ditambahkan dengan HNO3 dipekatkan menggunakan hot plate hingga volumenya menjadi 10-15 ml. Setelah proses pemekatan larutan ditambahkan 2 ml H2O2, dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Kemudian, ditambahkan amonium hidroksida sebanyak 5 ml. Serta ditambahkan aquades hingga tanda tera dan dihomogenkan. Selanjutnya, larutan sampel yang telah dipreparasi diukur sebanyak 25 ml, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 ml, ditambahkan dengan dimetilglioksim sebanyak 5 ml, ditambahkan EDTA sebanyak 5 ml, kemudian didiamkan selama 10 menit sampai 15 menit sebelum dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan instrumen UV vis.
Prosedur kerja yang keempat yakni pembuatan larutan blanko. Prosedur kerja yang keempat juga dilakukan di lemari asam. Larutan HNO3 diukur sebanyak 5 ml, dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml, ditambahkan 2 ml H2O2, 5 ml EDTA, 5 ml dimetilglioksim, ditambahkan aquades sampai tanda tera dan dihomogenkan sehingga diperoleh larutan blanko yang siap digunakan untuk pengukuran. Prosedur kerja yang terakhir yakni proses penentuan kadar nikel menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis. Pertama, lakukan pengukuran larutan standar NiSO 4 dengan variasi konsentrasi dari 1 ppm hingga 5 ppm. Tuang larutan standar NiSO 4 1 ppm dan blanko secukupnya ke dalam masing-masing kuvet. Gunakan pipet yang baru untuk masing-masing larutan standar dan larutan blanko. Setelah kedua kuvet siap, masukkan kedua kuvet tersebut ke dalam spektrofotometer UV-Vis sesuai tempatnya masing-masing. Jangan lupa untuk menutupnya. Setelah itu, atur panjang gelombang untuk menganalisis sampel. Gunakan panjang gelombang cahaya tunggal atau sinar monokromatik untuk meningkatkan efektivitas pengukuran. Dalam hal ini, gunakan panjang gelombang 445 nanometer. Setelah itu, tekan tombol auto zero. Kemudian amati panjang gelombang yang dihasilkan oleh pengukuran spektrofotometer UV-Vis dan catat hasilnya. Diulangi proses yang sama untuk larutan standar NiSO 4 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, dan 5 ppm, serta jangan lupa mencatat hasilnya. Perlu diperhatikan bahwa larutan yang diganti hanya larutan standar. Setelah dilakukan proses pengukuran larutan standar, dilanjutkan proses pengukuran larutan sampel air limbah pada panjang gelombang 445 nanometer menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan catat hasil absorbansinya.